Assalamualaikum, halo teman-temanku semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu setia di channel Aku Cah Deso. Kali ini Aku Cah Deso masih berada di Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Kecamatan Jatisrono. Kearifan lokal yang akan kita angkat dalam video ini adalah tentang hidangan atau menu untuk hajatan yang masih klasik ya teman-teman. Klasik di sini artinya menu ini sudah ada sejak zaman dahulu. Menu apa sajakah itu? Yuk kita belanja dulu. Nah, kali ini kita belanjanya di Pasar Jatisrono ya teman-teman. Belanjaan kita hari ini antara lain daging sapi, kentang, wortel, timun, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, kemudian ada bumbu dapur, brambang, bawang, kelapa, dan lain sebagainya. Menu hajatan yang biasa ada di Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Wonogiri bagian timur, itu biasanya ada 3 macam menu ya teman-teman. Tapi kali ini kita akan menambahkan 1 menu. Nah, menu itu apa saja? Yang pertama ada terik daging sapi. Yang kedua, sambal goreng kentang lombok hijau dan merah. Kemudian ada sayur sop bening dari tetelan daging sapi atau tulang sapi. Kemudian kita menambahkan acar dari timun dan wortel ya teman-teman. Menu yang sudah kita sebutkan tadi kita eksekusi satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah terik daging sapi. Setelah daging sapinya dipotong dan dicuci, kita buatkan bumbunya. Bumbunya ada merica, ketumbar, kemudian ada garam. Kita haluskan ya sampai halus. Kemudian kita tambah dengan kunyit. Kita haluskan lagi ya teman-teman. Bumbu berikutnya adalah bawang merah dan bawang putih. Kita haluskan lagi ya teman-teman. Setelah merica, ketumbar, garam, bawang merah dan bawang putih halus, kita tambahkan kemiri. Kemudian bumbu terakhir dari terik daging sapi adalah lengkuas, jahe, serai, dan daun salam. Setelah bumbunya halus semua, kemudian kita balurkan ke daging sapinya, ditambah dengan beberapa gula merah. Kemudian kita diamkan beberapa menit ya teman-teman, kurang lebih 15 menit agar bumbunya meresap ke daging sapi.
Selanjutnya kita parut kelapa ya teman-teman. Nanti santannya akan dipakai untuk ngungkep daging sapi. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, proses dari memasak hidangan hajatan yang pertama, yaitu terik daging sapi. Di sini ada yang unik ya teman-teman. Jadi untuk tutup ungkep daging sapinya itu menggunakan daun jati. Akhirnya setelah proses yang lumayan panjang, terik daging sapinya untuk hidangan hajatan sudah jadi. Oke, selanjutnya kita mulai memasak hidangan hajatan yang kedua ya teman-teman, yaitu sambal goreng kentang. Tahap pertama, kita potong kentang berbentuk dadu kecil ya teman-teman. Di sini menurut aku Candeso ada yang unik lagi ya teman-teman, yaitu cara memotong cabai hijau dan cabai merahnya itu tidak memakai telenan, tetapi secara manual menggunakan landasan tangan atau jari kita. Meskipun nantinya ada berkilo-kilo cabai yang harus dipotong, tetap menggunakan teknik seperti ini ya teman-teman, yaitu disisir dengan menggunakan tangan. Karena kalau di kampung atau di desa itu masih menggunakan sistem gotong royong atau saling membantu antara saudara dan tetangga. Bumbu dari sambal goreng kentang yang akan kita masak adalah bawang merah, bawang putih, garam, kemiri, ada ebi, kemudian ada kunyit. Semuanya kita haluskan ya teman-teman, dan ditambah dengan gula merah dan daun salam. Sebelum kita masak, kentangnya harus digoreng kering terlebih dahulu ya teman-teman, agar nantinya ketika dimasak dengan bumbu tidak hancur. Setelah semuanya siap, kita gongso terlebih dahulu bumbu sambal goreng kentangnya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan kentang gorengnya dan kita aduk. Ini dia hidangan kedua yang sudah selesai kita masak, yaitu sambal goreng kentang. Kemudian menu ketiga yang akan kita masak adalah sop bening dengan isian tulang atau tetelan daging sapi. Ini sebenarnya menu untuk pelengkap ya teman-teman. Bumbunya ada merica, bawang merah,
bawang putih, garam, dan kita kasih kunyit. Semua bumbu kita haluskan ya teman-teman. Dan yang menarik lagi, dari semua hidangan yang kita masak itu proses dari pembuatan bumbunya menggunakan manual ya teman-teman, yaitu diulek dengan menggunakan cobek. Setelah bumbu sopnya halus, kita gongso dulu ya teman-teman. Ini dia penampakan dari sop bening dengan isian tetelan atau tulang daging sapi. Biar tambah segar, biasanya isian sop bening kita tambahkan daun seledri, daun loncang, dan bawang goreng. Menu terakhirnya kita membuat acar dari irisan mentimun dengan wortel ya teman-teman. Biar ada rasa sedikit pedasnya, biasanya acar kita tambahkan dengan bawang merah dan irisan lombok hijau. Ini dia acar mentimun dengan wortelnya yang dicampur dengan bawang merah dan lombok hijau sudah siap. Selain menu berat yang sudah kita masak tadi, biasanya di acara hajatan itu ada snacknya ya teman-teman. Nah, snack atau camilan yang klasik itu adalah jenang atau wajik. Nah, sebagai pelengkapnya biasanya ada kacang bawang atau metenya. Kebetulan untuk Kabupaten Wonogiri itu biasanya yang terkenal adalah metenya. Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman, susunan dari snack, yaitu ada jenang dan kacang mete. Ini dia teman-teman, setelah hajatannya akan dimulai, biasanya itu kita sudah meracik menu yang sudah kita olah tadi ke
dalam piring, karena untuk di daerah kampung atau di desa itu jarang sekali ada acara prasmanan. Nah, di piring itu kita susun ada sambal goreng kentang, ada terik daging sapi, kemudian ada acarnya dan nasi. Menyusun hidangan seperti ini biasanya disebut dengan nasi pupukan. Pupukan mungkin berasal dari kita yang menata nasi beserta lauk pauknya dalam satu wadah piring ya teman-teman. Kemudian untuk sop beningnya itu biasanya sebagai pelengkap jika nantinya para tamu undangan menghendaki ada sedikit kuah. Sekian video kearifan lokal dari kita ya teman-teman. Kurang lebihnya kita mohon maaf dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.